Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Puspitasari dengan stambuk 13020210093 dari kelas C3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi Big Data untuk memenuhi tugas final pemodelan data lanjut. Jadi, yang pertama yaitu konsep Big Data. Data adalah sekumpulan informasi yang terdiri dari beberapa fakta yang dapat berbentuk angka, kata-kata, atau simbol tertentu. Ia dapat dikumpulkan lewat proses pencarian ataupun pengamatan menggunakan pendekatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Yang kedua yaitu database adalah koleksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik. Ini dapat berisi semua jenis data termasuk kata, angka, gambar, video, dan file. Anda dapat menggunakan perangkat lunak yang disebut Sistem Manajemen Database atau DBMS untuk menyimpan, mengambil, dan mengedit data. Yang ketiga yaitu Big Data adalah sekumpulan data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar, yang terdiri dari data yang terstruktur, semi-struktur, dan tidak struktur, yang dapat berkembang seiring berjalan waktu. Yang keempat yaitu Data Warehouse adalah database yang didesain khusus untuk mengerjakan proses query, membuat laporan, dan analisa. Data yang disimpan adalah data business history dari sebuah organisasi atau perusahaan, di mana data tersebut tidak tersimpan secara rinci atau detail, sehingga data dapat bertahan lama, berbeda dengan data OLTP atau online transactional processing yang tersimpan sampai prosesnya berlangsung secara lengkap. Selanjutnya yaitu karakteristik Big Data. Volume. Volume yaitu nama Big Data sendiri memiliki arti data dengan ukuran yang besar. Karena itu ukuran dari data itu sendiri memiliki peranan penting. Sebuah data dapat dikategorikan sebagai Big Data atau bukan tergantung dari volume data. Karena alasan tersebut volume adalah salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam menangani Big Data. Yang kedua yaitu velocity. Velocity sendiri mengacu pada kecepatan data, seberapa cepat data dapat menghasilkan dan seberapa cepat data dapat diproses dan dianalisis untuk memenuhi suatu kebutuhan. Selain pengumpulan datanya yang harus cepat, kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh, terlebih lagi dalam proses pengiriman data. Jika Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan, maka data dapat diterima atau digunakan secara langsung atau real time. Yang ketiga yaitu variety. Variety di sini dapat diartikan sebagai beragamnya jenis data yang dimiliki oleh Big Data. Biasanya tipe data tradisional lebih terstruktur, akan tetapi seiring berkembangnya Big Data, banyak data baru dengan bentuk data yang menstruktur atau tidak struktur dan semi-struktur. Seperti contohnya sebuah teks atau data yang berupa audio dan video. Data-data tersebut memerlukan proses tambahan agar arti dari data dapat diketahui. Selanjutnya yaitu implementasi Big Data. Implementasi Big Data yang pertama itu pada human resource. Big Data mengumpulkan informasi melalui berbagai saluran mulai dari kuesioner, website, aplikasi database, perusahaan, hingga berbagai media sosial perusahaan. Data yang terkumpul kemudian diolah lebih lanjut melalui analisis yang kompleks dan mendalam. Hasil analisis kemudian diperhitungkan untuk menemukan akar penyebab masalah dan mengambil keputusan strategis. Yang kedua yaitu implementasi Big Data pada IoT. Big Data dalam IoT dapat mempercepat transformasi IoT dan memungkinkan pengguna untuk mengambil manfaat secara optimal dari perangkat terkoneksi internet. Selanjutnya yaitu implementasi Big Data pada sosial media analitik. Di era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini, keberadaan media sosial sudah tak bisa dipisahkan lagi dari aktivitas masyarakat. Dengan melakukan hal ini, pemerintah bisa memanfaatkan Big Data guna menghimpun feedback dari respon masyarakat dari sistem informasi, layanan pemerintah maupun dari media sosial,
sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik, menemukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan data. Selanjutnya yaitu ekosistem Big Data Analytic. Di dalam Big Data terdapat sebuah ekosistem yang terdiri dari 4 golongan utama. Yang pertama yaitu data device yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai lokasi dan secara berkelanjutan menghasilkan data baru. Contohnya antara lain adalah perangkat mobile, GPS, ATM, RFID, dan medical imaging. Golongan yang kedua yaitu data kolektor yang berisi pihak-pihak berkepentingan untuk mengumpulkan data dari perangkat tertentu maupun dari pengguna. Contohnya antara lain adalah pemerintah, retail, finansial, internet, dan medikal. Golongan yang ketiga adalah data aggregators, merupakan golongan yang melakukan pengumpulan terhadap semua data. Contohnya antara lain adalah website, advertising, analytics service, dan media asipis. Selanjutnya yaitu golongan yang terakhir adalah data user atau buyers, merupakan golongan pengguna data yang telah dikumpulkan dan hasil pengumpulan data. Golongan ini menggunakan wawasan yang diperoleh untuk kepentingan bisnis dan lainnya. Contoh dari golongan ini adalah media, bank, delivery service, marketers, dan employers. Kemudian manajemen data dan data lifecycle management. Data lifecycle management adalah proses pengolahan data yang mengacu pada sebuah definisi dan melalui penataan langkah-langkah yang diikuti oleh informasi dalam perusahaan dengan tujuan memaksimalkan masa manfaatnya. 7 fase dalam data lifecycle management yaitu yang pertama pengumpulan data. Data lifecycle dimulai dengan melakukan pengumpulan informasi. Proses ini memungkinkan terciptanya nilai-nilai atau data atau informasi yang belum ada, tetapi proses ini yang diperlukan sebagai bagian dari operasi perusahaan. Yang kedua yaitu pemeliharaan data. Pemeliharaan data adalah suatu proses data tanpa memperoleh nilai apapun darinya untuk perusahaan. Proses ini sering melibatkan tugas-tugas seperti pergerakan, integrasi, pembersihan, pengayaan, dan pengambilan data yang berubah. Yang ketiga yaitu sintesis data. Fase ini merupakan arena analitik yang menggunakan pemodelan seperti yang ditemukan dalam pemodelan risiko, pemodelan aktuaria, dan pemodelan untuk keputusan investasi. Yang keempat yaitu penggunaan data. Penggunaan data memiliki tantangan tata kelola data khusus. Salah satunya adalah apakah legal menggunakan data dengan cara yang diinginkan oleh pelaku bisnis. Ini disebut sebagai penggunaan data yang diizinkan. Selanjutnya yaitu publikasi data. Contohnya adalah ketika seorang mengirimkan laporan bulanan kepada kliennya, setelah data dikirim ke luar perusahaan, sebenarnya mustahil untuk mengingatnya. Nilai data yang salah tidak dapat diperbaiki karena berada di luar jangkauan perusahaan. Dalam hal ini, tata kelola data mungkin perlu membantu dalam memutuskan bagaimana data yang salah yang telah dikirim dari perusahaan akan ditangani. Selanjutnya yaitu penyimpanan data. Penyimpanan adalah langkah pertama yang dilakukan pada awal akhir data lifecycle management. Dalam fase ini data disimpan tanpa penulisan lebih lanjut. Jadi dalam fase ini data menunggu penghapusannya dari lingkungan produksi aktif atau melakukan pemulihan data jika diperlukan. Selanjutnya yaitu pembersihan data. Sekali data tidak lagi berguna dengan cara apapun untuk perusahaan, maka data tersebut sebaiknya dihapus. Sangat penting untuk proses ini dilakukan dengan benar untuk menjamin manajemen data yang baik. Selanjutnya yaitu framework Big Data dan Hadoop. Hadoop adalah sebuah framework yang memungkinkan untuk melakukan penyimpanan dan pemrosesan data yang besar secara terdistribusi dalam klaster komputer menggunakan model program sederhana. Hadoop terinspirasi dari teknologi yang dimiliki oleh Google seperti Google File System dan Google Map Redis. Hadoop menawarkan 3 hal utama yaitu sistem penyimpanan terdistribusi. Hadoop memiliki sebuah file system yang dinamakan Hadoop Distributed File System atau lebih dikenal dengan HDFS. HDFS merupakan sistem penyimpanan file atau data terdistribusi dalam klaster Hadoop. HDFS terinspirasi dari Google File System.
Framework pemrosesan data secara paralel dan terdistribusi. MapReduce adalah model pemrograman untuk melakukan pemrosesan data besar secara terdistribusi dalam klaster Hadoop. MapReduce bekerja dan mengolah data-data yang berada dalam HDFS. Yang ketiga yaitu Resource Management Terdistribusi. YARN merupakan tools yang menangani resource management dan penjadwalan proses dalam klaster Hadoop. YARN mulai diperkenalkan pada Hadoop 2.0. YARN memisahkan antara layar penyimpanan HDFS dan layar pemrosesan MapReduce. Pada awalnya, Hadoop hanya mensupport MapReduce sebagai satu-satunya framework komputasi paralel yang dapat bekerja di atas klaster Hadoop. YARN memungkinkan banyak framework komputasi paralel lain seperti Spark, Test, Storm, dan sebagainya untuk bekerja di atas klaster Hadoop dan mengakses data-data dalam HDFS. Mungkin sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.